Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik, ngomongin tentang politik. Salam Rahayu, salam sejahtera, sehat semua. Ini sudah liburan Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu. Maka kita harus kembali bekerja. Ya, semua bekerja ini. Aktivitas kembali, termasuk mendengarkan channel Ngompol di Sewo TV. Nah, ini ada berita baru ini dari Om Begawan. Beritanya ini adalah kemarin baru muncul. Itu Pak Ganjar Pranowo, calon presidennya dari PDIP itu ditawari 4 calon pendampingnya sebagai cawapresnya. Loh, lah yang menawari itu Ketua Umum GP Ansor. Nah, itu Gus Yakut Kholil Kaumas, Menteri Agamanya Pak Jokowi. Nah, 4 nama itu adalah Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, dan Pak Ridwan Kamil. Wah, ini saya agak kaget juga ini. Saya membaca 4 nama ini agak kaget dan terheran nih. Lah kok yang murni tumbuh dari NU kok malah tidak ada, ini gimana ini? Termasuk juga dari PKB loh, kader PKB-nya juga nggak ada. Padahal Gus Yakut itu kan kader PKB loh. Apa karena PKB tidak bisa mencalonkan nama lain selain Cak Imin gitu? Karena sudah gabung sama Pak Prabowo dalam koalisi dengan Gerindra. Nah, ini justru saya melihat sodoran Pak Menteri Agama ini sekaligus sindiran ke Ketua Umumnya Pak Cak Imin ini. Lah iya ini, Cak Imin ini kok ya pede banget gitu loh. Mau jadi capres atau cawapres. Lah mbok Cak Imin ini melihat diri sendiri dulu. Jenengan kan ya belum layak loh ya. Dan kayaknya tidak memiliki karakter sebagai seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa yang sebesar ini. Loh benar ini, PKB sampai sekarang bertahan dengan baik. Tapi ingat, itu juga karena anggapan umum kalau orang NU itu ya ke PKB ini. Kalau tidak milih PKB ya memang mau kemana lagi. NU ini menurut Om Begawan ini, menurut Om Begawan memang Cak Imin ini belum saatnya itu. Masih ada yang lebih baik ini. Maaf loh, ini bukan merendahkan, tetapi ini menurut Om Begawan. Nah, kembali soal keempat bakal cawapres Pak Ganjar tadi. Semua memiliki keunggulan masing-masing yang kalau ditawarkan ke publik akan direspon positif. Nah, 3 nama menteri dan 1 nama seorang gubernur ini jika dibedah dari aspek kekayaan, kita tahu Pak Sandiaga Uno paling kaya di antara 4 nama itu. Ya walaupun saat di Pilgub DKI 2017 dibohongi sama Pak Anies, ini maaf loh, ini beritanya gitu lah. Duit modal kampanye 92 miliar ya tidak balik gitu lah. Namun belum lama ini tersiar kabar kekayaannya melonjak 300 miliar. Oh, itu karena kepiawaian bermain investasi ya, karena dia seorang pengusaha sih. Dan memang sebelum terjun ke politik beliau itu adalah pemilik beberapa perusahaan yang cukup keren di Indonesia ini. Nah, selama menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beberapa industri kreatif kita kembali tumbuh dengan baik ya, karena memang itu memang basicnya Pak Sandiaga untuk memegang Kementerian Pariwisata. Nah, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, memang belum lama terjun ke politik, tapi bisa dibilang Pak Sandiaga ini pemberani dalam mengambil keputusan-keputusannya ya, karena memang materinya dalam berpariwisatanya ini ini ya sudah cukup hebat ini. Dia punya materi yang cukup. Nah, lihat saja ini. Tak lama masuk Gerindra, sudah bersedia bertarung di Pilgub DKI 2017 lalu. Nah, 2 tahun kemudian pilih mundur jadi wakil gubernur, bertarung di Pilpres tahun 2019. Loh, kalau mentalitasnya tidak kuat, tidak mungkin akan ditinggalkan begitu saja. Apalagi kehilangan uang puluhan miliar, ya nggak mau ini. Ya karena Pak Sandiaga ini memang benar-benar berani dalam
melakukan pertarungan. Ya, hanya akhir-akhir ini kabar tak mengenakan menerpa Pak Sandi. Dikabarkan mundur dari Gerindra dan masuk ke P3 demi mengincar kursi bakal cawapres. Itu kabarnya di media-media sosial itu loh, di publik itu loh ya. Kalau Begawan ya menerima saja itu. Nah, kalau masih bertahan di Gerindra, kejadian Pilpres 2019 sulit terulang. Ya hampir mustahil lah pasangan capres-cawapres berasal dari satu partai, kan nggak mungkin. Karena Pak Sandiaga ini kan dari Gerindra, sedangkan Pak Prabowo adalah juga Gerindra. Nggak efektif loh. Supaya bisa menjadi calon wakil presiden, pilihan satu-satunya hanya pindah partai. Ya pasti begitulah. Nah di sini terlihat Pak Sandi tidak sabar menunggu 5 tahun, kelihatannya menurut Begawan loh, kita kesusu gitu. Padahal ya dia masih muda loh. Harusnya sabar Pak Sandi ini. Nah, untuk masuk ke pertarungan selanjutnya, bisa jadi dalam pikirannya 5 tahun lagi dirinya sudah makin tipis peluangnya. Nah, mungkin menurut Pak Sandi, tapi kalau Begawan enggak ini. Harusnya Pak Sandiaga ini sabar untuk menunggu 5 tahun kemudian. Nah, dan muncul generasi baru politik Indonesia. Mungkin menurutnya Pak Sandi begini, ada tokoh-tokoh muda seperti Gibran, seperti ini mengkhawatirkan dia itu. Nah, nama kedua yang disodorkan yakni Pak Erick Thohir. Nama yang tidak asing lagi nih, bagi masyarakat Indonesia nih, salah satu keberhasilannya adalah menyelenggarakan ajang Asian Games. Sekarang Ketua Umum PSSI, perhelatan olahraga internasional yang dinilai sangat sukses kemarin itu. Pantas itu membuat dirinya ditunjuk Pak Jokowi akhirnya sebagai tim sukses pada Pilpres tahun 2019, ketua relawan waktu itu. Ketua tim suksesnya itu. Nah, dengan akhir yang gemilang, bagus itu. Kemudian diberi kesempatan menjadi Menteri BUMN yang diakui atau tidak bisa dianggap baik, cukup berhasil. BUMN mampu menjadi lumbung penghasil bagi negara ini, pemasukannya semakin bertambah itu. Nah, juga terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional. Nah, tidak heran kalau nama Pak Erick ini menjadi pilihan pendamping Pak Ganjar ini menurut Menteri Agama ini. Menurut Begawan ya cocok-cocok saja lah. Bagus kok itulah. Nah, kemampuannya menata BUMN juga dipercaya Pak Jokowi mengelola berbagai kegiatan internasional. Ya, menambah portfolio dirinya untuk disodorkan sebagai bakal cawapres yang cukup potensial. Ada 2 nama nih. Nah, nama berikutnya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, yang terus konsisten mengawal kasus-kasus hukum, tegak berdiri untuk diselesaikan secara adil. Kendeliramu nih Pak Mahfud inilah. Bicara penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, kita tidak bisa mengabaikan keberanian Pak Mahfud ini membuka kasus-kasus yang bisa dianggap berisiko besar. Tapi Pak Mahfud berani. Bangsa Indonesia perlu bersyukur Pak Mahfud turut dalam kabinet sekarang ini. Dan ini pilihan Pak Jokowi ini. Beliau menjadi palang pintu penegakan hukum yang adil. Siapa yang mengira kasus-kasus besar bisa diselesaikan dengan baik? Saat kasus versi Sambo kebuka, banyak masyarakat pesimis hukum bakal adil. Tapi ternyata anggapan itu salah. Juga kasus transaksi janggal itu bernilai ratusan triliun itu, 349 triliun di Kementerian Keuangan itu juga menjadi prestasinya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lantah disandingkan dengan Pak Ganjar atau tidak, bangsa Indonesia masih membutuhkannya di masa mendatang. Jangan sampai orang sebaik Pak Mahfud tidak dilibatkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, pengalamannya di eksekutif, legislatif hingga yudikatif membuat cara berpikir dan bertindak Pak Mahfud seperti apa yang diatur dalam berbagai undang-undang. Hampir tidak ada orang yang ditakuti, kuwendel itu. Selama dirinya memiliki dasar hukum yang kuat, beliau memang salah satu orang yang tepat untuk dipertimbangkan. Bahkan di tahun 2019, di detik-detik akhir,
Pak Mahfud gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi karena ditelikung mantan temannya sendiri di PKB. Kabarnya loh itu, saya nggak nuduh loh ini. Dan nama terakhir yang disodorkan jadi pendamping Pak Ganjar itu Pak Ridwan Kamil. Itu gubernur Jawa Barat itu. Dulu temannya Pak Jokowi juga itu. Nah, meski disebut-sebut menjadi tokoh yang digemari anak-anak milenial, anak-anak muda, generasi Z kalau orang Gen Z itu. Tapi ketenaran Pak RK ini masih di seputar Jawa Barat saja, belum kemana-mana. Jawa Baratnya peken dia. Tidak banyak yang mengenal di luar Jawa Barat, itu nggak ada yang mengenal. Ya kurang dikenal lah. Ya. Dan belum lama pula Pak RK ini masuk bergabung menjadi kader Golkar. Baru aja baru beberapa minggu itu pindah. Ya enggak apa-apa, politik boleh saja loh. Jangan dibilang itu loncat loh ya. Enggak boleh, politik bukan begitu. Nah, atas nama yang disodorkan itu, PDIP membuka diri atas aspirasi masyarakat. Nah, yang jelas di masa depan yang dibutuhkan Indonesia ini kolaborasi banyak partai. Iya, ini harus ngumpul banyak partai. Kalau sendiri-sendiri bisa rusak ini. Bisa rebutan kue, bisa perang sendiri, rusak ini. Sehingga 4 nama tersebut akan jadi pembahasan koalisi parpol pendukung Pak Ganjar. Nah, pasca Lebaran kemarin itu baru PDIP dan P3 Hanura serta PSI yang resmi mencalonkan Gubernur Jawa Tengah ini Bapak Ganjar Pranowo. Tapi ya relawannya jangan ditanya, ribuan itu organ relawannya seluruh Indonesia ini. Nah, seiring berjalannya waktu masih terbuka kemungkinan beberapa partai yang akan bergabung. Setidaknya muncul 4 nama itu membuat peta kekuatan PDIP bertambah besar. Nah, monggo bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat, siapa sih di antara nama tadi yang paling pas dan apa alasannya bisa ditulis di komentar ini. Nah, siapa tahu pemimpin PDIP membaca komentar teman-teman sehingga jadi pertimbangan. Jangan dikira loh, tayangan-tayangan begini tidak jadi pengayaan pandangan politik. Oh, sebab politisi di negeri ini butuh banyak masukan, termasuk juga dari kita-kita ini. Rasa dipikir lah, calon dari koalisi perubahan nggak usah dipikir. Ini mikir kita aja. Ini gimana nih, mikir Pak Ganjar ini makanya siapa? Wong sampai sekarang ya koalisi perubahan ya belum ada perkembangan apa-apa. Sepi. Pada bingung mau ngapain, ngadepi hidup aja bingung, gimana mau ngadepi pilpres. Udah ya kalau gitu, malah nanti Om Begawan ketawa terus. Sampai jumpa pada ngomong-ngomong berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa lagi.